Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Fauzia Hamidah dengan nomor induk mahasiswa 202006060004 dari kelas KJ001 mata kuliah Elektrofisika dan Sumber Fisis. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang basic electrical atau electrical dasar. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang basic electrical, tentunya kita juga harus tahu dulu apa sih basic electrical atau electrical dasar itu? Nah, bagi yang belum tahu, electrical dasar atau basic electrical ini adalah penggunaan elektro dan sumber fisis yang memasukkan energi listrik dalam tubuh. Nah, terdapat 3 jenis dari electrical dasar ini. Yang pertama ada DC atau direct current, yang kedua ada AC atau alternating current, dan yang ketiga adalah PC atau pulsed current. Nah, yang akan kita bahas pertama adalah DC atau direct current, atau jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia adalah arus langsung. Nah, jadi direct current ini adalah salah satu aliran elektron satu arah yang tidak terputus. Nah, pola dasar yang dikenali dari direct current ini adalah alirannya yang terus-menerus tanpa terputus, dan juga arah arusnya itu hanya di dalam satu sisi baseline atau satu sisi garis dasar. Nah, seperti yang dapat kita lihat pada gambar di samping, elektron pada direct current ini berjalan dari kutub negatif atau katoda ke arah kutub positif atau anoda. Nah, meskipun ada fluktuasi tegangan atau ampere, arus aliran akan tetap berada di satu sisi baseline, dan juga arusnya itu hanya di dalam satu arah. Contoh penggunaan DC atau direct current yang sederhana ini dapat kita temukan pada senter. Baterai yang berada di dalam senter tersebut kan mempunyai kutub positif dan kutub negatif. Nah, kutub positif pada baterai tersebut tidak mempunyai elektron sama sekali, sedangkan kutub negatif pada baterai tersebut mempunyai kelebihan elektron. Nah, seperti yang dapat kita lihat pada gambar di samping, elektron meninggalkan kutub negatif dari baterai tersebut untuk mengalir atau menuju ke arah bohlam atau ke dalam bohlam. Nah, setelah itu, elektron meninggalkan bohlam dan kembali mengalir menuju ke kutub positif baterai. Nah, ketika jumlah elektron di kutub positif sama dengan jumlah elektron yang ada di kutub negatif, maka tidak ada lagi potensi arus yang terjadi, dan sehingga baterai mati. Dalam aplikasi medis, istilah galvanik seringkali digunakan untuk menggambarkan arus langsung atau direct current. Nah, galvanik ini adalah salah satu aplikasi stimulasi listrik yang melibatkan penerapan arus listrik terhadap jaringan tubuh yang terkena dampak dalam merangsang kontraksi otot. Nah, pemberian dari arus galvanik ini mempunyai beberapa efek pada tubuh. Yang pertama ini contohnya memodulasi nyeri. Yang kedua adalah vasodilatasi pembuluh darah. Yang ketiga adalah memacu efek fisiologis pada otot, yaitu kontraksi otot. Dan yang terakhir adalah melancarkan sirkulasi superficial. Nah, selain arus galvanik, ada juga nih yang dinamakan dengan iontoporesis. Nah, iontoporesis ini adalah salah satu teknik yang menggunakan stimulasi listrik untuk memperkenalkan obat ke dalam tubuh manusia. Nah, iontoporesis ini adalah salah satu contoh dari direct current, salah satu penggunaan direct current secara terapeutik. Yang selanjutnya adalah AC atau alternating current, yang jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia, alternating current adalah arus bolak-balik. Nah, dalam alternating current ini, arah arus berubah secara siklis dari positif menjadi negatif, meskipun mungkin besarannya nanti tidak lagi sama di dalam kedua arah. Tidak seperti direct current, alternating current atau AC tidak mempunyai kutub positif maupun kutub negatif, di mana elektron pada AC ini bergerak bolak-balik di antara dua elektroda, karena masing-masing dari elektroda tersebut bergantian menjadi kutub positif dan kutub negatif. Nah, dapat kita lihat pada gambar di samping, pola dasar dari alternating current atau AC ini adalah gelombang sinus. Amplitudo atau nilai puncak atau peak value dari sebuah arus AC ini adalah jarak maksimum saat gelombang naik ke atas atau ke bawah daripada baseline atau garis dasar tersebut. Nah, durasi siklus AC ini diukur dari titik asal baseline sampai ke titik akhir pada baseline, dan mewakili jumlah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan satu siklus penuh. Banyaknya arus tersebut membalikan arah dalam 1 detik adalah jumlah arus siklus per detik, atau yang dapat disebut sebagai frekuensi yang mempunyai satuan Hertz. Nah, frekuensi dan durasi siklus berhubungan berbanding terbalik karena AC diukur dalam siklus per detik, di mana
Seiring dengan meningkatnya durasi siklus, maka semakin sedikit pula siklus yang dapat dilakukan dalam 1 detik. Nah, alat yang termasuk ke dalam alternating current ini adalah interferential current atau IFC. Nah, IFC ini adalah salah satu elektroterapi yang merupakan gabungan dua arus bolak-balik yang berfrekuensi menengah dengan menggunakan 4 elektroda sehingga terjadi interaksi dalam bentuk superposisi. Nah, arus yang satu mempunyai frekuensi konstan sebesar 4000 Hz, sedangkan arus yang lainnya mempunyai frekuensi sebesar 4150 Hz. Efek fisiologis dari penggunaan interferential current atau IFC ini adalah yang pertama akan terjadi konvaksi grup otot yang akan melatih kembali otot, yang kedua adalah mencegah atrofi otot, dan yang ketiga adalah meningkatkan kekuatan otot. Selain itu, IFC juga dapat meningkatkan sirkulasi dengan mengurangi nyeri pada otot dan juga spasme otot melalui pompa otot. Selanjutnya adalah PC atau pulsed current. Nah, pulsed current ini adalah aliran elektron yang terbagi menjadi dua, yaitu arus searah atau yang disebut dengan monofasik, dan yang kedua adalah arus dua arah yang disebut dengan bifasik, yang diinterupsi oleh periode diskrit dan aliran tidak lancar. Dengan menggunakan analogi center dari direct current, menyalakan saklar dan mematikannya dengan cepat atau sekitar 3000 kali per detik adalah contoh dari arus monofasik karena elektron mengalir hanya dalam satu arah. Nah, yang pertama dari pulsed current ini adalah arus monofasik atau arus yang hanya memiliki satu fase dan arusnya mengalir dalam satu arah. Dapat dilihat pada gambar di samping bahwa setiap denyut hanya terdiri dari satu bagian komponen, yaitu tahap atau fase. Nah, arus monofasik ini adalah memiliki polaritas yang diketahui berada di bawah masing-masing elektroda. Nah, dalam jenis arus monofasik ini, satu elektroda adalah katoda atau elektroda negatif, dan elektroda lainnya yang berlawanan adalah anoda atau elektroda positif. Stimulasi berdenyut tegangan tinggi atau high voltage pulse stimulation ini adalah salah satu contoh alat yang menggunakan arus monofasik. Nah, fungsi utama dari penggunaan high voltage pulse stimulation ini adalah memacu wound healing atau penyembuhan luka, strain muscle reduction atau pengurangan tegang pada otot, yang ketiga adalah pain modulation atau modulasi nyeri pada otot. Nah, dalam arus monofasik ini, amplitudo adalah maksimum jarak gelombang yang naik di atas garis dasar atau baseline. Nah, durasi pulse current adalah jarak horizontal yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu bentuk gelombang penuh. Selanjutnya adalah pulse current bifasik atau arus bifasik. Jadi, arus bifasik ini terdiri dari dua fase dan masing-masing fasenya berlawanan di sisi baseline atau garis dasar. Nah, fase utama dari arus bifasik ini adalah area pertama yang naik di atas atau di bawah garis dasar atau baseline. Dan fase selanjutnya adalah fase penghentian yang terjadi dalam arah berlawanan. Arus bifasik yang direpresentasikan pada gambar di samping berbentuk simetris karena kedua fase tersebut adalah bayangan cermin satu sama lain. Nah, dalam hal ini, setiap fase memiliki keseimbangan listrik yang sama, tetapi berlawanan. Sedangkan gambar yang di samping ini menunjukkan bifasik asimetrik, karena setiap fase memiliki bentuk yang berbeda-beda. Saat bifasik asimetris digunakan, karakteristik masing-masing fase harus dipertimbangkan secara terpisah. Jika muatan atau area dari kedua fase adalah sama, maka denyut nadi seimbang secara elektrik. Jika tidak, maka itu tidak seimbang. Contoh dari arus bifasik simetris ini adalah neuromuscular stimulation atau NEMS. Nah, NEMS ini merupakan teknik aplikasi dari stimulasi listrik kepada kelompok otot yang dituju melalui elektroda-elektroda yang ditempatkan pada kulit. Teknik ini menghasilkan elisitasi kontraksi otot menggunakan impuls listrik yang dapat merangsang sekelompok otot yang dituju. Sedangkan contoh dari arus bifasik asimetris adalah transcutaneous electrical nerve stimulation atau TENS. Nah, TENS ini adalah modalitas elektro dan sumber fisis yang menghasilkan arus listrik dengan frekuensi rendah yang digunakan untuk menghasilkan kontraksi otot atau modifikasi impuls nyeri melalui efek-efek saraf sensorik. Jadi kesimpulan dari video kali ini adalah elektrikal dasar atau penggunaan elektro dan sumber fisis yang memasukkan energi listrik ke dalam tubuh ini mempunyai 3 jenis. Yang pertama adalah direct current atau aliran elektron satu arah dan tidak terputus. Yang kedua adalah alternating current atau
aliran bolak-balik yang berubah secara siklis dari positif menjadi negatif. Dan yang terakhir adalah pulse current yang juga terbagi menjadi dua bagian, yaitu satu arah atau monofasik dan yang satunya lagi adalah dua arah atau bifasik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.